Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Miss harap kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini, jangan lupa berdoa agar segala ilmu yang kita dapatkan bisa memberikan keberkahan dan juga kebaikan bagi diri kita sendiri. Okay, let me introduce myself. My name is Adelia Nurdaya. You can call me Miss Adel or Miss Adelia. Okay students, have you ever seen these photos? Ya, sesuai dengan gambar yang ditampilkan, gambar ini tentang blender, kopi, dan juga nasi goreng, benar? Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang sebuah teks yang mana teks ini membahas tentang cara melakukan sesuatu, cara membuat sesuatu, cara mengoperasikan sesuatu, cara mengolah sesuatu, dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalnya kalian ditanya tentang teks ini, tentang cara, misalnya apa itu adalah salah satu contoh dari teks prosedur. Jadi pagi ini kita akan belajar tentang text procedure atau dalam bahasa Inggrisnya procedure text. Procedure text. Jadi Miss, pengertian dari text procedure itu apa sih? Nah, procedure text is a text that shows the step or the process how to do or to use something through a sequence of actions. Jadi teks prosedur di sini adalah teks yang memberitahukan ataupun menunjukkan langkah-langkah ataupun proses cara melakukan ataupun menggunakan sesuatu melalui serangkaian kegiatan. Nah, itu ada pengertian dari teks prosedur. Kemudian, apa sih tujuan dari teks prosedur itu? Nah, the purpose of procedure text is to tell the reader how to do or to use something. Jadi tujuan teks prosedur itu adalah memberitahukan kepada si pembaca caranya melakukan ataupun membuat sesuatu. Seperti itu. Supaya kalian lebih paham, perhatikan contoh teks prosedur ini ya. Nah, di sini sudah ada satu buah contoh teks prosedur, yaitu how to make a pencil box. Cara membuat sebuah kotak pensil. Nah, di sini ada 3 bagian penting yang harus kalian pahami tentang teks prosedur. Yang pertama adalah title ataupun judul, yang kedua adalah materials ataupun bahan-bahan, dan yang terakhir adalah steps, yaitu langkah-langkah. Nah, 3 poin ini wajib kalian pahami agar kalian lebih mengetahui lebih dalam tentang teks prosedur. Oke, kita bahas dari yang pertama ya. Jadi setiap teks prosedur itu memiliki judul, jadi membuat apa? Misalnya membuat kotak pensil, mau membuat nasi goreng, mau membuat teh panas, ataupun lemon tea panas, ataupun lemon tea es. Nah, itu adalah judul ataupun tujuan yang ingin kalian capai. Kemudian, apa sih bahan-bahan yang kalian perlukan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, ini bahan-bahannya kita gunakan ataupun kita siapkan di bagian materials. Jadi di contoh ini ada 4 buah materials ataupun 4 bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kotak pensil. Yang pertama adalah 1 buah kotak, 1 lem batangan, kemudian 1 buah gunting, dan yang terakhir adalah pewarna. Nah, setelah kalian memiliki ataupun menyiapkan semua bahan-bahan ini, kita sudah bisa berpindah ke bagian terakhir, yaitu bagian steps. Bagian steps ini menjelaskan langkah-langkah yang harus kalian ikuti untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini di contoh ini, step yang pertama itu find a box, artinya carilah sebuah kotak, entah itu kotak bekas, kotak baru, ataupun kotak yang lainnya. Yang penting itu masih layak dipakai untuk membuat sebuah kotak pensil.
Kemudian second ataupun yang kedua, peel off any labels. Artinya lepaskan semua label. Jadi misalnya kalian menggunakan kotak apa gitu dan kemudian ada label di situ. Nah, itu dicabut ataupun dilepaskan. Third, artinya yang ketiga, cut new labels from clean sheets of construction paper. Potonglah label baru dari kertas bersih yang sudah kalian siapkan sebelumnya. Kemudian, lem label yang sudah kamu potong ke kotak tersebut menggunakan lem batangan. Nah, yang keempat, use decorative papers, stickers, pen markers, or hand-drawn designs to embellish your box. Yang artinya, yang keempat, gunakan kertas dekoratif, stickers, pewarna, atau desain yang kalian buat sendiri untuk menghiasi kotak kalian. Finally, fill the box and you're done. Akhirnya, isi kotak kalian dan kalian selesai. Nah, setelah ini semua kalian kerjakan, berarti kalian sudah memiliki sebuah kotak pensil yang baru. Nah, ini adalah salah satu contoh dari cara membuat kotak pensil. Nah, ini adalah contoh kedua dari teks prosedur ya. Ini tentang how to make mango juice. Ini menceritakan tentang atau memberitahukan tentang cara membuat jus mangga. Nah, di sini juga adalah goal ataupun aim atau tujuan, materials ataupun tools ataupun bahan-bahan, dan yang terakhir adalah steps ataupun langkah pembuatan. Nah, di sini sudah ada judulnya, kemudian sudah ada bahan-bahan yang diperlukan, dan kemudian terakhir adalah langkah-langkahnya. Seperti itu ya. Jadi diperhatikan lagi, dipahami lagi struktur dari teks prosedur ini. Nah, selepas membahas tentang contoh-contoh dari teks prosedur, sekarang kita akan membahas apa sih ciri-ciri dari teks prosedur itu. Jadi teks prosedur ini memiliki 4 ciri-ciri. Nah, dan itu adalah ciri-ciri khusus dari teks prosedur. Apa saja? Check it out. Di sini teks prosedur memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Seperti yang kamu lihat di gambar, di sini ada sebuah tabel tentang simple present tense. Apa sih simple present tense itu? Nah, simple present tense adalah bentuk keterangan waktu yang menggambarkan kejadian terjadi sekarang maupun kegiatan yang diulangi setiap hari. Nah, karena teks prosedur ini kita lakukan sekarang, jadi teks ini menggunakan simple present tense. Nah, lihat ya di kotak ini ada subject, verb, dan the rest of the sentence. Nah, di sini Miss sudah tahu kalau kalian itu pernah mempelajari simple present tense ini ketika kalian kelas 7 ataupun kelas 8. Jadi, Miss rasa Miss tidak perlu lagi menjelaskan lebih dalam lagi ya tentang simple present tense ini. Cukup kalian ulangi lagi dan diasah lagi tentang tense yang ini. Oke, jadi di sini ada contoh dari simple present tense. Yang pertama adalah I boil a pan of water. Saya merebus 1 panci air. Yang kedua, I put the powder into a glass. Saya memasukkan tepung ke dalam gelas. Dan yang terakhir, she cooks a delicious omelette. Dia memasak omelet yang sangat enak. Nah, ini adalah contoh simple present tense, ciri-ciri yang pertama. Kemudian, ciri-ciri yang kedua, menggunakan adverb of sequence atau kata keterangan berurutan. Nah, di sini maksudnya adalah first, second, third, fifth, atau next, then, and finally. Tadi kan sudah Miss jelaskan ya, ataupun sudah Miss sebutkan, Miss bacakan, dan kalian juga sudah melihat contohnya tadi, di contoh yang tadi. Nah, itu adalah adverb of sequence, kata keterangan berurutan. Nah, jadi pertama-tama, ataupun yang kedua, yang ketiga, selanjutnya, kemudian, ataupun yang terakhir. Nah, itu adalah kata keterangan ya,
Jadi dipahami lagi apa itu adverb of sequence. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga maksud Miss, menggunakan kata kerja perintah atau melarang. Nah, di sini maksudnya adalah imperative sentence kalau dalam bahasa Inggris. Nah, definisi dari imperative sentence adalah a sentence that expresses a command or an entreaty. Jadi atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan imperative sentence adalah sebuah kalimat yang menyatakan perintah, permohonan, dan larangan atau disebut juga kalimat perintah. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama, letakkan telur ke dalam mangkuk, panaskan wajan, siapkan semua alat dan bahan, jangan masukkan garam terlalu banyak, dan yang terakhir adalah menggunakan MSG terlalu banyak tidak dianjurkan. Nah, ini adalah contoh dari kalimat perintah. Nah, yang terakhir, menggunakan ukuran-ukuran dalam memasak. Nah, kalau misalnya kalian sering membaca ataupun menonton video tentang cara memasak, di situ kalian akan menemukan yang namanya tulisan T atau TSP, TBL, TBS, TBSP, C, MM, kemudian KG. Nah, itu adalah ukuran dalam memasak. Misalnya kalau dalam resep bahasa Inggris ya, ada teaspoon atau sendok makan, kemudian juga ada gelas, misalnya masukkan 1 gelas air kayak gitu. Itu adalah ukuran dalam memasak. 1 panci air, 1 kilogram misalnya tepung, kemudian potong 1 inci tempe dan lain sebagainya. Itu adalah ukuran-ukuran dalam memasak. Ya. Nah, students, sekarang kita sudah di akhir pembelajaran ya. Dari pertama tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu teks prosedur, apa itu tujuan dari teks prosedur, kemudian contoh-contohnya, dan juga yang terakhir adalah apa? Ciri-ciri teks prosedur. Nah, jadi teks prosedur itu membahas tentang cara membuat makanan, minuman, ataupun menggunakan ataupun mengoperasikan barang. Misalnya mengoperasikan TV, kemudian bagaimana cara menghidupkan HP, kemudian caranya menghidupkan laptop, dan banyak lagi cara-cara yang bisa digunakan yang termasuk ke dalam kategori teks prosedur. Seperti itu. Jadi sekianlah materi kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, apabila ada sesuatu yang kalian bingungkan tentang teks prosedur ini, please ask me, tanya saya. Mungkin kita bisa berbagi jawaban ataupun pertanyaan sekitar teks prosedur ini. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.